Ya, mantap. Mengalahkan yang mahal, orang meriah, lembut. Mantap. Oke, nah kalau kita ngebahas sepatu badminton ya di range harga 400 sampai dengan 500.000 itu banyak banget ya dari berbagai macam brand. Nah, tapi saya akan coba update terus ya untuk koleksi-koleksi sepatu yang sudah di-review di channel ini. Dan kali ini saya akan mereview sepatu dari Zoom ya. Nah, ini adalah Zoom Pro yang warna putih. Nah, ini size-nya sendiri, ini size 43 ya. Dan di video kali ini juga saya akan membuat komparasinya langsung dengan Zoom yang biasa ya, yang video reviewnya juga sudah saya upload di channel ini, jadi kalian bisa cek link di atas ya. Nah, jadi ini dia sepatu yang Zoom biasa dan ini yang Zoom Pro. Nah, seperti ini ya. Nah, ada beberapa hal yang akan kita compare ya. Pertama dari harga sudah tentu, kemudian dari bahannya. Dan kalau dari bobotnya sendiri ini saya nggak bisa compare karena memang ini beda size ya. Yang Zoom biasa ini saya pilih yang size 41 dan yang Zoom Pro ini size 43. Jadi nggak bisa di compare lah untuk beratnya sendiri ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk teknologi dan bahannya juga kita akan compare, dan terakhir mengenai feel-nya secara keseluruhan ketika digunakan di atas lapangan itu seperti apa. Nah, jadi saksikan terus video ini sampai selesai. Oke, pertama untuk harga ya. Nah, untuk harga sendiri ini sebenarnya nggak terpaut terlalu jauh ya, dimana memang yang Zoom biasa ini ya, 100 Zoom biasa ini dibanderol di harga Rp390.000 dan itu cukup murah ya kalau untuk sepatu badminton dengan kualitas seperti ini. Nah, kemudian kalau untuk 100 Zoom Pro ini sendiri bedanya itu cuma Rp40.000 ya. Jadi dia dibanderol di harga Rp430.000. Nah, dengan perbedaan harga yang cuma Rp40.000 tadi, yang mana sih yang lebih worth it untuk dibeli? Nah, nanti saya akan bahas di akhir video ya. Jadi pantengin terus sampai selesai ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas untuk bobotnya ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, memang bobotnya kita nggak bisa compare langsung ya, karena memang beda size ya, seperti itu. Nah, kita akan timbang langsung ya. Untuk Zoom Pro yang size 43 ini ya, untuk panjang insole-nya ini sama dengan size Li-Ning ya. Dia untuk yang 43 ini dia panjang insole-nya di 26,5 cm ya. Nah, yang kanan sendiri dia bobotnya ada di 342 gram ya. Jadi masih ringan sih ya yang untuk size 43 ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kirinya itu beda ya, ada di 338 gram ya. Jadi itu untuk bobot dari sepatu ini ya. Nah, selanjutnya kita akan compare dari segi bahan ya. Nah, seperti yang terlihat di video ya, memang yang membedakan kedua sepatu ini cuman di bagian uppernya ya. Jadi dengan tambahan Rp40.000 tadi, kalian udah dapetin upper yang berbeda dari yang Zoom biasa. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk bahannya sendiri, kalau yang di Zoom Pro sendiri itu dia mengkombinasikan bahan breathable mesh. Nah, ini hampir full ya, mengcover area bagian sepatu ini ya, di bagian toe box, kemudian di sisi bagian samping, sisi bagian dalam sampai ke bagian belakangnya. Kemudian di area toe box ya, terutama di ujung-ujung jari kaki kalian ini, dia menggunakan bahan TPU Hot Melt yang agak sedikit lebih tebal seperti ini. Sedangkan kalau di Zoom biasa dia menggunakan bahan synthetic leather yang standar seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kalau di sisi bagian luarnya ini juga sama ya, dia untuk 100 Zoom Pro sendiri dia full di cover oleh bahan mesh dan ada tempelan TPU Hot Melt seperti ini ya, yang fungsinya memang untuk menjaga durabilitas dari sepatu ini, terutama pas kalian melakukan side stepping ya, seperti itu. Nah, kalau di Zoom biasa dia full di cover oleh bahan synthetic leather dan sedikit kombinasi dengan bahan mesh seperti ini ya. Nah, sebenarnya untuk perbedaannya sendiri di bagian uppernya itu cuman ada di bagian bahan dan juga pola dari meshnya sendiri ya. Nah,
kalau untuk pola meshnya sendiri yang di Zoom Pro ini memang kalau saya sih ya jauh lebih suka yang ada di Zoom Pro ini, karena memang dia motifnya nggak biasa lah. Kalau yang di Zoom biasa ini kan udah biasa digunakan di sepatu-sepatu badminton ya, jadi kelihatan lebih keren ya yang ada di Zoom Pro ini ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau yang di Zoom Pro ini sendiri dia ada tulisan 100 seperti ini ya. Nah, ini hampir mirip dengan sepatu Victor ya, A3622 yang generasi kedua. Nah, mirip-mirip seperti ini ya. Jadi ada tulisan 100 dan ditutup sedikit oleh bahan TPU hot melt seperti ini ya, jadi mirip lah seperti itu. Nah, kalau yang di Zoom biasa dia cuman ada logonya 100 seperti ini, jadi nggak ada tulisan seperti ini ya. Nah, kalau menurut saya pribadi dari segi desain ya, saya memang lebih suka desainnya yang 100 Zoom Pro ini ya, jadi kelihatan lebih mewah dan juga kelihatan lebih mahal lah. Walaupun memang bedanya sendiri juga nggak terpaut terlalu jauh ya, cuman 40 ribuan seperti itu. Nah, kemudian di sisi bagian belakangnya sama sih, dia ada bahan synthetic leather sedikit ya seperti ini. Nah, bedanya cuman memang kalau yang di 100 Zoom Pro ini nggak pakai hook sepatu ya. Kalau di di 100 Zoom biasa ini dia udah ada pengaitnya di sini ya. Nah, ini fungsinya pas kalian pakai sepatu tinggal ditarik seperti ini. Nah, jadi lebih gampang lah seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk desain tali sepatu ya, jadi sama dia dual color seperti ini, menyesuaikan dengan warna sepatunya. Nah, kemudian untuk lidah sepatu, nah ini beda ya sedikit. Dimana memang yang di Zoom Pro ini dia nggak menggunakan bahan synthetic leather ya seperti ini, tapi yang di Zoom biasa dia ada sedikit bahan synthetic leather ya di bagian logo 100-nya ini ya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bagian insole ya. Nah, untuk di bagian insole-nya sendiri juga sama persis ya, jadi nggak ada perbedaan bahan maupun pattern dan juga ketebalannya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sama persis ya, dan dua-duanya masih flat polos seperti ini ya. Kemudian selanjutnya area top line ya. Nah, untuk area top line, nah ini ya, untuk spons di area top line ini sama-sama ya, tebalnya sama. Kemudian untuk lining collar atau pelapisnya juga sama persis ya, jadi nggak ada beda bahan dan juga motif ya, jadi masih sama seperti ini. Nah, untuk finishing ya jelas rapi ya, jahitannya rapi seperti itu. Dan feel-nya ketika dipakai juga ya kurang lebih sama lah ademnya ya seperti itu. Nah, selanjutnya kalau di bagian midsole-nya, nah untuk di bagian midsole-nya ini memang nggak ada perbedaan sama sekali. Ini benar-benar copy paste langsung ya. Jadi yang membedakannya cuman memang desain di bagian uppernya. Dengan harga Rp40.000 tadi cuman dapat upgrade di bagian uppernya, dan ini udah biasa sih ya di sepatu brand apapun biasanya midsole-nya itu tetap sama seperti ini, yang diganti cuman di bagian uppernya lah seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kalau di bagian outsole-nya pun sama ya, untuk patternnya sama, cuman yang membedakan ya warnanya sendiri ya. Kalau yang di Zoom biasa ini warna-warni seperti ini ya, di mix. Kalau yang di Zoom Pro ini dia polos satu warna seperti ini ya. Nah, oke, jadi itu dia teman-teman ya untuk perbedaan dari kedua sepatu ini dari segi desainnya dan juga dari segi bahannya sendiri ya. Kemudian selanjutnya untuk teknologi ini benar-benar sama persis ya, dimana yang di Zoom Pro ini dan juga di Zoom yang biasa ini dia sama-sama menggunakan teknologi yang namanya X-Cushion di bagian midsole-nya. Jadi feel-nya itu memang benar-benar sama persis ya, empuknya sama, kemudian ketebalannya sama ya, jadi nggak ada perbedaan sama sekali ya seperti itu. Kemudian selanjutnya di bagian midfoot area kedua sepatu ini juga sama persis teknologinya, dia menggunakan teknologi support plate ya sebagai stabilizer di bagian midfoot areanya dan juga sebagai anti twist lah seperti itu. Kemudian di bagian outsole-nya sendiri juga sama persis ya, dia menggunakan teknologi yang namanya active grip. Nah, ini adalah grip pattern yang dibuat sedemikian rupa ya untuk meningkatkan cengkraman sepatu ini ketika digunakan di atas lapangan. Jadi keduanya sama persis, nggak ada perbedaan dari segi teknologinya ya seperti itu. Feel-nya pun sama di bagian midsole-nya ya seperti itu. Jadi memang yang membedakan secara umum itu memang desain di bagian upper-nya dan juga bahannya ya seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas ya mengenai feel dari sepatu ini. Nah, untuk komparasinya sendiri memang nggak terlalu berbeda sih ya ketika dipakai. Feel ademnya itu sama, kemudian nyamannya sama, fit di kakinya itu pun sama ya, dan juga empuknya juga sama. Nah,
di awal saya sudah tampilkan testimoni teman saya ya ketika pakai sepatu ini. Seperti yang dia bilang, memang sepatunya ini murah tapi tetap nyaman ketika dipakai ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau dari tingkat fleksibilitasnya sendiri, kedua sepatu ini agak sedikit berbeda ya, dimana memang yang Zoom Pro ini dia lebih lentur. Nah, ini lebih gampang kalau kita tekuk seperti ini. Nah, sedangkan yang di Zoom biasa ini dia masih agak sedikit lebih keras kalau kita compare dengan yang Zoom Pro ini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi bedanya dikit sih ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengenai yang mana sih yang lebih worth it untuk dibeli dengan perbedaan harga yang cuma Rp40.000 tadi ya. Nah, kalau menurut saya pribadi sih ya, dengan perbedaan harga yang tidak terpaut terlalu jauh tadi, tentunya saya akan memilih 100 Zoom Pro ini ya. Karena memang pertama pertimbangannya adalah desain upper sepatu ini jauh lebih keren dari yang Zoom biasa ini ya. Jadi ketika dipakai di lapangan, terutama yang putih ini, memang sepatunya kelihatan mewah dan juga berasa kayak sepatu harga jutaan rupiah ya ketika dilirik. Kalau misalkan orang nggak tahu, wah itu pasti sepatu mahal gitu ya. Nah, itu salah satu pertimbangan saya ya. Dan juga untuk tingkat fleksibilitasnya ya, karena memang saya sendiri itu lebih suka sepatu yang lentur ya. Nah, jadi itu menjadi pertimbangan yang kedua ya, kenapa saya memilih yang Zoom Pro ini ya, seperti itu. Nah, gimana kalau kita budgetnya terbatas? Nah, kalau budgetnya terbatas ya kalian bisa pilih 100 Zoom ini ya, karena memang harganya sendiri ini cuma Rp390.000 dan itu bener-bener kalau menurut saya ini murah banget, tapi memang dia punya build quality yang benar-benar bagus ya. Jadi kalau menurut saya, jika kalian punya budget di bawah 400.000 untuk 100 Zoom ini udah lebih dari cukup untuk kalian pakai ya, seperti itu. Nah, jadi itu dia ya, kalau menurut saya pribadi ya, yang mana yang lebih worth it, sebenarnya dua-duanya worth it. Jadi kembali lagi ke budget kalian masing-masing ya, seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, saya akan pilih yang 100 Zoom Pro ini. Selain dia lebih keren, lebih lentur, dan sepatunya juga lebih eye catching lah ketika dilihat, seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk review dari sepatu 100 Zoom Pro ini ya. Jadi overall memang sepatu ini dari segi feeling enak banget, nyaman banget, dan juga feel fitnya itu benar-benar dapat ya. Dan untuk kaki lebar, kalau menurut saya pribadi sih ini masih support ya, karena memang teman saya kakinya lebar ketika dipakai itu nggak ada masalah sama sekali. Kemudian selanjutnya untuk fleksibilitasnya ini juga lebih baik dari yang Zoom biasa. Kemudian yang terakhir tentu untuk desainnya ini jauh lebih keren ya, seperti ini. Nah, jadi demikian saja ya untuk review kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan kalian bisa menentukan pilihan kalian yang mana, Zoom biasa atau yang Zoom Pro. Nah, saya rekomendasikan yang Zoom Pro ini. Jauh lebih keren dan juga lebih lentur ketika dipakai ya, seperti itu. Nah, jadi demikian saja untuk review kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.